Baik, sampailah kita pada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Penny dan juga Bapak Jahidin dengan tema atau dengan materi diseminasi penyusunan soal HOTS pendidikan Pancasila. Materi ini juga tidak kalah luar biasanya dengan materi pertama, Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita sambut narasumber kedua kita yang akan nanti dimoderatori oleh Ibu Siti Nursari. Mohon izin kita sambut narasumber kedua dengan pantun ya, Bapak Ibu. Pak Ahmadi suka minum jamu. Minum jamu bersama Bapak Sidin. Yuk Bapak Ibu kita berbagi ilmu bersama Ibu Penny dan Bapak Jahidin. Kepada Ibu Penny dan Bapak Cakep. Jahidin dengan moderator Ibu Siti Nursari kami persilakan. Baik, Ibu dan Bapak. Masih semangat Ibu dan Bapak? Semangat. Semangat. Moderator juga Tetap semangat. semangat. Oke, mohon izin saya Siti Nursari mendapat kesempatan untuk memoderatori sesi kedua dengan narasumber Ibu Penny dan Bapak Jahidin terkait dengan materi diseminasi tentang penulisan soal hot untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Bapak dan Ibu, Ibu Penny sudah siap di posisi? Saya mau ngecek terlebih dahulu. Bu Penny sudah siap, Bu Penny? Insya Allah siap. Oh, baik, terima kasih. Bapak Zaidin masih kelihatan di layar, berarti sudah sangat Semangat siap. Bu Penny. Semangat semuanya. Baik, Ibu dan Bapak, saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Supriyono selaku Ketua Subkel Kurikulum Penilaian Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kemudian Bang Roy yang baru saja mungkin meninggalkan area yang telah mengawali materi terkait dengan pemanfaatan mungkin literasi digital juga sudah dikaitkan dengan bagaimana Ibu Penny, selamat sore Ibu Penny. Baik Ibu dan Bapak, kita akan mungkin mempraktekkan Bapak Ibu soal, tapi yang pasti kita hari di sini tentu dengan niat yang sama seperti pantun yang saya mau bacakan ini. Cakepnya boleh, dalam hati jadi tidak apa-apa. Pergi ke dapur ambil ketumbar. Cakep. Ya. Ditumbuhkan adalah nampan. Cakep. Jangan berhenti untuk belajar. Yep. Selama hayat tersemat di badan. Terima kasih tepuk tangannya panitia yang ada di satu ruangan ini. Kami panitia berada di satu lokasi Ibu dan Bapak di SMP Negeri 198. Ibu dan Bapak mungkin menguatkan diri kita masing-masing untuk terus belajar, bahwa meskipun guru sudah dianggap udah jadi guru ya sudah belajar banyak, tapi belajar tidak berhenti teruslah sepanjang hayat. Seperti pantun yang tadi saya bacakan. Jadi kalaupun kita bertemu untuk belajar dan terus belajar, karena segala hal ternyata terus berubah dan bergerak, dan kita tadi dipesankan untuk tidak ketinggalan dengan perkembangan-perkembangan yang ada, termasuk perkembangan teknologi yang bisa dijadikan alat bantu yang memudahkan bahkan menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan, termasuk mungkin di sekolah. Nah, Ibu dan Bapak, terkait dengan kita di sekolah, itu memang banyak ya tugas ini. Saya baca pantunnya begini, ada pesan beli baju baru dan anting-anting. Jangan lupa yang rias emas. Jadi guru harus tangan banting. Emang dibanting ya? Sekalipun yang banyak tugas. Nah, tugasnya Ibu dan Bapak, tugas kita ini terkait dengan bagaimana melaksanakan pendidikan di sekolah melalui proses dan tujuan yang sudah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang diamankan oleh pemerintah. Dalam proses pendidikan ada salah
sulit. Maka mau dalam penilaian kita Suaranya nggak dengar, Bu Nursari. tekan nggak nyampe pesan saya ya. Ini sejak 2013 Ibu dan Bapak kita sudah diakrabkan dengan istilah HOTS atau High Order Thinking Skills atau kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan ini harus dimiliki pula oleh anak-anak yang kita latihkan atau biasakan melalui soal-soal yang mungkin kita biasa sodorkan, baik soal harian atau formatif maupun sumatif. Nah, yang menjadi mungkin pemahaman umum bahwa soal HOTS itu ada soal yang sukar atau sulit dijawab oleh anak-anak atau level sulit menurut kategori soal. Tetapi apakah betul demikian? Nah, mari kita simak jawaban dan penjelasan dari dua narasumber kita, Ibu Penny Triastuti. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 272 Jakarta Timur, dan Bapak M. Jahidin, beliau guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 206 Jakarta Barat. Beliau akan memaparkan pada kita semua tentang apa iya HOTS itu artinya sulit atau seperti apa HOTS itu. Nah, berkebetulan kita akan melaksanakan AAS di awal Desember, bulan depan sebentar lagi. Jadi semoga momen ini menjadi momen yang bermakna untuk kita semua dalam menyusun soal atau pengukuran yang sifatnya HOTS. Mari kami persilakan kepada Ibu Penny dan Pak Jahidin secara berurutan untuk menyampaikan materi pada kesempatan sesi kedua ini. Kepada Ibu Penny dan Pak Jahidin dipersilakan. Monggo Ibu Penny terlebih dahulu. Silakan Ibu Penny. Baik, terima kasih Ibu Siti Nursari sebagai moderator pada kesempatan yang kedua ini. Yang kami hormati Ketua MGMP Pendidikan Pancasila SMP Provinsi DKI Jakarta, Bapak Robianto, SPD MH, Bapak Ibu Guru Pendidikan Pancasila yang berbahagia, dan juga Bapak Ibu Guru mapel lainnya yang mungkin berkesempatan hadir pada acara pada siang hari ini. Izinkan saya Bapak Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Penny Triastuti. Saya bertugas di SMPN 272 Jakarta yang beralamat di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Adapun kesempatan kali ini saya berada di tengah Bapak Ibu semua dalam rangka bukan berarti kami menggurui Bapak Ibu semua. Saya yakin bahwa kita semua sama-sama punya kemampuan yang sama untuk materi pada kali ini. Tapi kewajiban kami sebagai pengurus dari MGMP di tingkat Provinsi DKI Jakarta adalah mengimbaskan materi-materi yang telah kami sampaikan pada waktu itu di hari Kamis 7 November 2024. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyelenggarakan pembinaan MGMP untuk pengurus MGMP semua mata pelajaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta bertempat di SMK 24 Jakarta di Bambu Apus. Adapun pada waktu itu ada materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber, yaitu Bapak Wahidin dari UHAMKA. Beliau menyampaikan materi tentang pembelajaran HOT atau pembelajaran yang bermakna. Semoga kesempatan kali ini kepanjangan materi tersebut atau materi-materi yang sudah disampaikan bisa kami imbaskan kepada Bapak Ibu semua pada ruang Zoom meeting kali ini. Dan materi tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Mengutip tadi pembahasan dari Ibu Siti Nursari bahwa apakah selama ini soal HOT itu sulit, tadi saya juga melihat mengutip dari Bapak Supriyono bahwa soal HOT itu sebenarnya bukanlah soal yang sukar atau sulit dikerjakan, tetapi soal yang membutuhkan penalaran dan pemikiran yang lebih mendalam, sehingga membuat peserta didik bisa mengerjakan atau menjawab dengan hasil yang maksimal. Jadi bukanlah soal yang sulit. Ya, apakah benar
nanti akan kita lihat kebenaran dari soal-soal tersebut. Silakan Pak Ahmadi untuk kita lihat bahwa materi yang disampaikan oleh Bapak pada waktu pembinaan MGMP itu materinya sangat baik sekali karena kebetulan beliau sebagai narasumber itu mungkin sudah skalanya nasional ya. Jadi materinya lebih dari 150 slide. Nah, ini saya coba ringkas materi tersebut. Ya. Silakan Pak Ahmadi ya. Terima kasih Pak Ahmadi, silakan bisa diperbesar. Nah, ini materi saya adalah diseminasi pusat soal HOT pendidikan Pancasila oleh saya Pendidikan Suci dan Pak Yedin, MGMP, Pendidikan Pancasila SMP di Jakarta. Nah, ini saya nggak mau kalah dengan Bapak Ibu yang lainnya tadi nih. Nah, ini karena waktu itu Pak Yai ini juga dari Pak Yai Wahidin. Ya, beliau karena backgroundnya matematika jadi ada angkanya di sini. Ya, 2 tambah 4 sama dengan 6. Hati bersih sebening kaca. Dengan hormat saya ucapkan salam Bapak untuk Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Aduh. Malum kalau bukan pantun sendiri ya begini. Jadi kita Bapak Ibu haruslah menjadi guru yang berbahagia. Apapun tadi tugas yang disampaikan sama Bu Nursari, bahwa tugas kita itu bertumpuk atau banyak atau saling berkejaran, ya tidak pernah deadline, ya selalu aja ada, tapi kita tetaplah menjadi guru yang berbahagia. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, dulu kita itu mengajar semua anak kita anggap sama, ya. Tapi sekarang ada yang lagi ramai juga nih pembelajaran berdiferensiasi, bahwa semua anak itu rupanya punya keunikan masing-masing. Setiap anak itu punya minat kebutuhan masing-masing, sehingga dalam pembuatan soal pun nanti kita tidak harus sama, tapi juga bisa harus beragam, ya, bisa menyesuaikan dengan gaya anak, kebutuhan anak, ataupun mungkin semua kebutuhan atau keinginan atau minat anak itu bisa kita penuhi dengan pembelajaran ataupun dengan penilaian atau soal yang beragam. Lanjut. Ya. Belajar yang sempurna, ya, itu bukanlah harus sama, ya, tetapi juga harus bisa berproses, ya. Proses dari awal, proses di pertengahan sampai proses di akhirnya. Ya. Artinya di sini bahwa menuju sempurna itu tidak aman-aman saja, tapi kita juga kadang kita harus naik ke atas, kita harus turun ke bawah, kita harus muter-muter dulu, barulah sampai kepada tujuan yang akan kita capai. Ya, barulah mungkin kita bisa sempurna, tidak lurus-lurus saja. Ya. Tadi ada proses yang harus kita lalui. Lanjut, Pak. Nah, ini kalau generasi sekarang atau Bapak Ibu semua nih, kira-kira pilih mana ini ya? Masak sendiri, ya, atau kita go food nih? Nah, ya. Kalau saya sih masih tetap milih masak sendiri, ya. Karena alhamdulillah kebetulan MGMP Pendidikan Pancasila DKI ini masih senang dimasakin sama istrinya, ya. Jadi tetap masak sendiri, Bu Tiara. Ya. Oke, ya. Walaupun juga kita pernah lah, ya, saatnya masak itu orang lain hari Sabtu Minggu, Pak. Nah, ini Bapak Ibu dalam pembuatan soal ini, ya, ini apakah kita memang mau masak sendiri atau kita mau dari orang lain, gitu ya? Mungkin kalau kita berpikir atau kalau bikin soal hot itu susah, udahlah kita tinggal WA teman kita, ya. Pak Bu punya soal nggak? Ya, boleh dong di-share. Nah, apalagi nih 2 minggu lagi menghadapi akhir semester nih, ya, asesmen akhir semester, ya. Ini pasti saat ini nih Bapak Ibu sedang disibukkan dengan pembuatan soal. Ya. Nah, mau masak sendiri atau siap saji saja? Atau ada mungkin soal
go apa ya, go assessment ya, bukan go food nih, go assessment. Nah, kalau saya sih pilih masak sendiri, kok ya, tetap masak sendiri itu lebih lebih enak dan lebih nikmat, lebih puas rasanya. Ya. Salah betul, yang penting kita kerjakan dulu, ya. Oke, sepakat ya Bapak Ibu ya, kita masak sendiri, kita buat soal sendiri, ya, dengan kemampuan yang kita miliki. Untuk itu supaya kita bisa, maka kita harus belajar, belajar dan belajar. Lanjut. Nah, ini nih ya yang sudah kita lakukan dalam mempersiapkan kegiatan kita pembelajaran dalam satu semester atau satu tahun. Analisis CP, TP, ATP ini sudah nih. Kita pernah MGMP kita pernah melaksanakan kegiatan waktu itu di Bukit Pinus Puncak, ya. Waktu pertama-tama kali ada kurikulum Merdeka. Lanjut ada perubahan CP di awal tahun pembelajar di awal tahun 2024. Pada waktu itu kita juga menggunakan webinar seperti ini, ya. Pada waktu itu Bapak Robianto sebagai narasumber dan juga juga oleh Bu Insarni waktu itu, ya. Pada itu pesertanya luar biasa banget, ya, luar biasa sekali bahwa pesertanya sangat banyak karena memang adalah sesuatu yang baru. Kadang kalau sesuatu yang baru itu pasti banyak peminatnya, ya. Kalau sudah kesini-sini itu biasanya agak-agak berkurang. Itu sesuatu yang wajar, manusiawi. Kita sudah analisis CP, TP, ATP, sudah menyusun modul ajar. Nah, modul ajar ini Bapak Ibu nih, ya, apakah kita sudah masak sendiri atau kita dari orang lain? Yang bisa jawab adalah Bapak Ibu sendiri, ya. Kemudian pembelajaran terdiferensiasi, ya, apakah sudah kita lakukan? Walaupun sulit, tapi tetap kita harus berusaha. Asesmen kurikulum Merdeka, ini akan kita bahas, yaitu tentang penilaian. P5, nah ini sudah kita laksanakan. Kebetulan kita sebagai guru pendidikan Pancasila, sebagian besar menjadi ketua atau koordinator proyek. Yang terakhir PMM, nah ini adalah kegiatan kita tambahan, ya, kegiatan tambahan kita di sela-sela atau setelah kita mengajar. Nah yang akan kita laksanakan di sini adalah, ya, asesmen atau penilaian dari kurikulum Merdeka yang kita laksanakan pada semester ini. Lanjut Pak. Teknik asesmen bisa observasi, performa, tes tertulis, dan lisan. Observasi biasanya dalam kegiatan harian, bisa kegiatan diskusi, ya, kegiatan pembuatan produk, ya. Sedangkan performa itu bisa berupa produknya, berupa hasil proyeknya, portofolionya, atau mereka presentasi. Sedangkan tertulis dan lisan biasanya adalah formatif dan sumatif. Nah, ini dari Pak Wahid ini. Rupanya kita dalam membuat soal, dari 10 soal ini kita bisa membuat perskoran yang berbeda. Tergantung dari bobot tingkat kesulitan dari materi soal itu sendiri. Jadi kita bisa, kalau kita hitung skor itu lebih dari 100 Bapak Ibu. Tapi kita bisa mencari nilai 100 dengan cara apa? Berikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencari atau untuk memilih 5 soal. Memilih 5 soal yang jumlahnya 100, seperti itu, ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh apa ya? Contoh soal yang bervariasi saja menurut saya, ya. Ini kebetulan ada IPA-nya, ya. Ini contohnya ada Rengas Dengklok, ini ada pendidikan Pancasila, ada IPS dan seterusnya. Tapi yang jelas bahwa dalam pembuatan soal isian itu tidak harus kita 5 soal 5 dikerjakan, tapi bisa juga kita bikin 10 soal, tapi silahkan peserta didik memilih 5 soal yang harus dikerjakan atau berapa soal tergantung dari Bapak Ibu untuk memberikan skor penilaiannya. Lanjut Pak Ahmadi. Lanjut Pak Ahmadi. Nah ini tadi pilih beberapa soal, ya sudah. Nah ini Bapak Ibu juga. Jadi memang kalau dilihat ini sepertinya kok agak loncat-loncat karena memang materi yang saya imbaskan dari narasumber itu karena kewajiban kami mengimbaskan, ya, dari Dinas Pendidikan memang kewajiban mengimbaskan.
Ini sepertinya lompat-lompat karena memang materi yang saya ambil adalah tidak semuanya, tapi materi-materi yang kira-kira memang mudah saya pahami juga dan mudah saya memberikan pemahaman ke Bapak Ibu. Dari satu gambar atau satu materi di sini, kita bisa membuat banyak soal. Ya. Padahal hanya dari misalnya apa di sini ada donat, ada apa kue Putri Ayu ya dan sebagainya. Ini sudah berapa soal di sini? Tuliskan sejarah kue, tuliskan langkah pembuatan kue. Ya, bagaimana rasa kue, kenapa rasa kue itu bisa manis, asin dan sebagainya. Ya, atau sekali-kali kamu bikin wawancara tukang kue, buat video pembuatan dan seterusnya. Jadi dari satu materi, ya, itu kita bisa membuat banyak soal. Ya. Jadi misalnya begini, dari materi Pancasila lah, ya. Dari materi Pancasila kita bisa membuat satu sejarah Pancasilanya. Sejarah saja itu dari BPUPKI-nya, dari sidang pertama, kemudian dari 22 Juninya, kemudian dari penetapan di tanggal 18 Agustusnya, itu sejarahnya. Kemudian bisa juga mungkin kita dari nilai-nilainya. Nilai-nilainya saja sudah ada 5 nilai dalam Pancasila tersebut. Dari 5 tersebut saja minimal kita bisa bikin 5 soal. Minimal itu. Ya. Kemudian juga dari mungkin fungsi atau kedudukan Pancasilanya sebagai dasar negara, pandangan hidup, ya, dan sebagainya. Atau yang terakhir bisa kita lihat dari sikap dan perilaku. Jadi dari Pancasila aja Bapak Ibu sebenarnya satu materi itu atau satu CP itu satu TP itu bisa membuat sudah bisa 20 atau 50 soal sendiri sebenarnya. Apalagi ini kita di kelas 8 itu ada 3 ya. Ada 3 CP-nya, kemudian di kelas 9 juga ada 3. Jadi untuk pembuatan soal kalau menurut saya tidak terlalu sulit ya. Kalau memang kita sudah melihat materi, menguasai materi, dan kita yang jelas sudah membuat tujuan pembelajaran apa yang akan kita inginkan terhadap siswa. Lanjut, Pak. Berarti nggak latihan dong hari ini ya? Ini kalau kita lihat nih, Hari ini ya? berpikir kritis. Ini kalau misalnya, saya tanya Bu Nur nih, Bu Nur Sari. Nah, 10 menit ini sebelum kalau misalnya terakhir. Bu Nur, ulang tahun punya uang 7.000. Ia membeli segelas teh poci seharga 3.000. Berapa kembaliannya? Kalau Bu Nur jawabannya apa, Bu Nur? Boleh ya? Kalau saya ngitungnya Makanya tadi kurang di 3.000. Kembalinya jadi 4.000. kembalinya 4.000 ya. Kalau saya mungkin nggak seperti ini, bisa juga kita punya uangnya 5.000. Nggak ada kembaliannya. Plankton Nah, bakal nyolong. atau nggak beli teh poci ya Pak. Nah, biar lucu Pak. Ya, ya itu tadi. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia punya uangnya 7.000, 5.000 kan 2.000, dia beli teh poci ke 3.000, kira-kira kembaliannya berapa? 2.000 kan kembaliannya karena dia beli pakai 5.000. Nah, jadi seperti itu. Artinya satu materi itu sebenarnya bisa kita bikin banyak soal ataupun satu soal bisa beberapa jawaban. Jangan jawabannya 4.000 itu udah pasti benar. Karena sebenarnya ada jawaban 2.000 pun benar ketika dia membeli uang dengan 5.000 rupiah. Ini soal terdiferensiasi. Artinya soal yang bisa kita bedakan bukan harus dengan menggunakan kata-kata atau kalimat saja. Gimana caranya? Silakan Pak, selanjutnya caranya kita lihat. Nah, ya. Tadinya itu hanya berupa tulisan saja, kalimat saja. Tapi bisa saja bahwa setiap anak itu mungkin ada yang maunya lihat tulisan bete nih, ya. Coba kita lihat gambar. Nah, buatlah soal yang ada gambarnya Bapak Ibu. Jangan hanya tulisan-tulisan saja. Ketika kita membuat soal formatif, soal sumatif yang jumlahnya 30, 40 kalau nggak ada gambarnya emang bete. Makanya kita buat paling tidak, nah ada persentase 5 gitu. 5 ada yang ada gambarnya. Kemudian ada lagi 5 yang berupa berita, 5 berupa wacana, itu jadi bisa lebih menarik. Ya. Kenapa ini matematika? Karena waktu itu Pak Wahidin adalah backgroundnya matematika. Ya, jadi saya tidak merubah. Lanjut Pak, jadi ini soal yang bisa berbeda dengan kebutuhan siswa. Nah, asesmen atau penilaian itu bisa
kognitif, dan juga bisa non kognitif. Biasanya kalau non kognitif adalah dari guru BK ya. Biasanya itu di awal guru BK paling tidak memberikan penilaian atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, kondisi atau latar belakang dari masing-masing peserta didik. Asesmen awalnya kita bisa melihat peserta didik itu seperti apa, kira-kira ketika kita mempelajari materi tentang Pancasila di kelas 9, kelas 7, 8 sudah belajar, nah, kita melakukan tes awal kepada anak. Apa yang sudah kamu ketahui tentang Pancasila? Gitu kan? Atau apa yang akan kamu ketahui lebih lanjut tentang Pancasila di kelas 9 ini? Nah, itu kita di tes awalnya seperti itu, di awal pembelajaran kita ketika awal semester. Dilanjut di setiap akhir CP, itu kita melakukan penilaian secara formatif. Ya, dan juga di pertengahan semester atau semester menggunakan tes sumatif. Ya, tentu saja semuanya mengacu kepada tadi yang tes awal kita sampaikan gitu. Walaupun mungkin anak itu menyampaikan jawaban bahwa saya ingin ini, nggak ada di buku, tetap harus kita sampaikan pembelajaran itu di sela-sela atau sebagai pengayaan dari materi yang ada di dalam kurikulum ataupun di buku paket kita. Ya, lanjut Pak. Nah, ini saya pikir tidak usah. Nah, ini variasi soal. Yang tadi saya bilang, soal yang sama, materi sama, soal berbeda, ubah konteksnya bisa berupa tulisan, gambar, wacana, ataupun berita, bisa kita hostkan dengan menggunakan mungkin KKO-nya, atau mungkin konteksnya berbeda, atau kita literasikan, atau juga kita numerasikan. Bagaimana itu teks selanjutnya? Nggak bisa. Oh iya. Oke. Nah, ini soal ya. Jadi soal bisa kita variasi. Ingat ya Bapak Ibu, memang kita diharapkan membuat soal itu hot, ya, baik, ya. Tapi dalam pembuatan, dalam pembelajaran kita atau dalam kehidupan sehari-hari kita, tetap kita harus memperhatikan bahwa tidak semua soal itu harus kita hotkan, tapi juga harus ada presentasi dari yang lots, middle, ataupun yang hot, ataupun literasi dan numerasi tingkat yang paling tinggi. Ya, karena tadi itu saya bilang bahwa setiap anak itu tidak semuanya sama, tapi setiap anak itu punya kemampuan atau punya minat, kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi bisa saja kita lot, middle, hot, ataupun literasi dan numerasi. Lanjut Pak. Nah, ini soal hot yang literasi nih, ya. Jadi ada data yang memang sudah baku yang tidak kita bisa ubah, kita ambil dari sumber sumber belajar yang lain, kita jadikan salah satu konteks dalam pembelajaran kita. Ya. Soalnya Pak, jadi kalau di sini berarti ini disajikan tabel tentang kandungan gizi atau vitamin yang ada pada pisang gitu kan. Nah, kemudian pertanyaannya apa di situ? Ya, pertanyaannya pisang mana yang paling bagus atau yang harus dikonsumsi oleh si A? Karena si A butuhnya ini, dan ini. Bisa dilihat nanti soal berikutnya, Pak. Belum tampil ya, Pak? Belum. Nah, ini ya. Jadi di sini ada apa literasinya, ya. Ini kemudian berupa soalnya sudah merupakan soal hot tapi berupa ada literasinya, ya. Saya yakin Bapak Ibu selama ini juga sudah pernah melakukan ini, gitu ya. Sudah pernah melakukan ini, gitu. Tapi nggak tahu bahwa ini merupakan soal hot juga. Ini bisa dijadikan soal uraian atau esai, bisa juga kita jadikan soal pilihan ganda. Pilihan gandanya bisa pilihan ganda yang biasa ataupun yang kompleks. Lanjut Pak, dari soal literasi. Ini juga sama soal literasi.
tentang IPA. Tidak usah saya jelaskan, bisa lanjut ke berikutnya. Maaf, Bapak Ibu agak loading. Nah, ini berupa soal benar atau salah nih ya. Jadi ya, ingat bahwa sekarang kita soal itu tidak harus pilihan ganda murni saja, tapi bisa juga soal yang lainnya. Lanjut, Pak. Nah, ini ada kata no. Ya. Sekarang Bapak Ibu baca, coba kita dalam hati saja. Ini soal IPS yang bukan merupakan negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Kenapa kalau no-nya di sini ya? Kenapa? Yang pertama kalau saya lihat dari sini, dari awal. Dari awal bukan hanya sekedar bukan soal kok, tapi sudah salah dalam pembuatan soal karena dimulai dari kata depan yang bukan. Ya. Maka ini nanti akan harus diganti ya. Cara gantinya bagaimana? Nanti ada solusinya ya. Yang kedua, ini katakan bukan soal hot atau ini sebenarnya salah soal. Lanjut Pak Madi. Kalau soal seperti ini, nah biasanya seberapa ini kita buatnya soal seperti ini. Ya, di kisi-kisi kita bisa buat, disajikan data tentang negara-negara di kawasan Asia. Terdidik mampu menunjukkan negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Ini bisa menjadi soal hot. Karena pembuatan soal hot itu rupanya bukan sekedar mengacu kepada kerta kerja operasional ya yang selama ini kita ketahui dari C1 sampai C6, tapi juga dari bentuk soal ya. Kalau lihat tadi kita soal sebelumnya itu benar-benar sudah salah dan tidak hot gitu ya. Tapi yang soal ini soal sudah benar, kemudian juga termasuk soal hot. Karena apa? Tadi saya mengutip dari Bapak Roy Suryo bahwa ada ciri-ciri soal hot itu bahwa soal itu bisa memproses atau transfer dari satu konsep ke konsep lainnya. Jadi ketika peserta didik membaca, perhatikan negara berikut itu satu konsep. Ya. Oh, negara Sri Lanka, Afghanistan, India, Sudan, Nepal. Apa nih pertanyaannya? Masuk ke konsep berikutnya. Negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Mereka pemikiran lagi konsep baru. Negara kawasan Asia Selatan. Ketika mereka membaca Asia Selatan, pasti dalam pikiran mereka tergambarlah benua Asia, mana sebelah selatan. Sudah 3 konsep. Ya. Pemikiran, perhatikan data, satu konsep, kemudian negara di kawasan Asia Selatan, negara-negara mana saja ya, sudah 2 konsep, kemudian mereka berpikir, setelah Asia sebelah selatan, sebelah mana? Nah, jadi ini sudah melalui berbagai macam konsep, dari satu konsep ke konsep berikutnya. Ya, jadi ini bisa dikatakan hot. Walaupun mungkin kalau kita lihat di sini, ini kata operasionalnya adalah menunjukkan bahwa peserta didik mampu menunjukkan ya negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Kalau kita lihat di menunjukkan, ya, itu masih masuk ke dalam level C-nya C2, gitu, ya. Tapi karena tadi di sini bisa ada satu konsep kedua, kemudian gambaran tentang benua Asia, ini menurut saya bisa masuk ke dalam C4, C3 ataupun C4. Lanjut. Nah, ini ada soal kita. Saya tapi belum melihat nih benar salahnya 1 sampai 5 ya. Yang pertama soal ini mohon maaf saya minum. Kalimat dari soalnya kira-kira salah betul ini. Coba dalam hati Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu yang merupakan. Nah, ini jangan ya Bapak ya. Jangan lagi menggunakan awal kalimat seperti ini. Langsung saja perilaku toleransi dalam kehidupan antarumat beragama pada masyarakat yang beragam ditunjukkan dengan pernyataan nomor sekian sekian sekian. Ya. Jadi tidak dimulai dari yang merupakan itu tidak. Ya. Ini juga sudah termasuk ke dalam hot. Karena apa? Ini satu konsep. Ya. Ini konsep yang kedua. Jadi melalui beberapa pemikiran ataupun konsep-konsep pemikiran tidak hanya satu saja. Ya. Kalau misalnya mungkin yang tidak hot, yang low, ya. Contoh atau perilaku toleransi ini ditunjukkan langsung A, B, C, D. Misalnya soal ini ada di atas. Nih, misalnya seperti ini, ya. Perilaku toleransi kehidupan antarumat beragama yang beragam ditunjukkan oleh A, B, C,
D, misalnya seperti itu. Oh, saya menjawab A. Nah, itu berarti mungkin masih law. Ya, tapi karena ini sudah ada pernyataan, kemudian ada soalnya, di sini peserta didik memilih. Di sini sudah melalui 3 konsep yang berbeda. Gitu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, demikian juga ini. Silakan Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Ini benar-benar dari Bapak narasumber pada ya. Tokoh pendiri negara Republik Indonesia yang pernah mengusulkan dasar negara pada sidang ya. Sidang BPUK yang pertama adalah siapa. Nah, saya waktu itu juga bilang ini kira-kira C berapa ya? Apakah sudah masuk ke C3, C4, C5? Ya, saya pikir ini masih kira-kira C berapa? Karena anak-anak itu berpikir Muhammad Yamin. Nah, katanya ini ada sudah merupakan sudah ada 2 konsep yang berbeda ya. Tapi kalau menurut kita berapa nih Pak Ibu? Mau C2, C3 apa C6? Ya. Kalau menurut saya ini masih masuk ke dalam C yang kedua. Lanjut Pak. Nah ini ya seperti yang tadi. Berarti sudah masuk ke dalam soal hot. Ya. Negara berikut mereka mikir Malaysia di mana, Singapura, ST, wilayah utara Indonesia. Mereka lihat Indonesia, membayangkan peta Indonesia, sebelah utara di atas atau bawah atau kanan atau kiri ya. Nah itu sudah melalui berbagai konsep yang berbeda. Jadi ada pemikiran-pemikiran. Dari satu pemikiran ke pemikiran lainnya. Lanjut. Nah, ini yang diingat ya Bapak Ibu ya, yang ini. Tidak lagi seperti ini. Kalau dia soalnya tidak hot, contoh negara maju adalah satu aja tuh, misalnya Inggris selesai, bukan hot. Nah sekarang kita hotkan seperti apa? Gitu ya. Bikin seperti tadi, disajikan pernyataan. Ya, ada Inggris, ada Indonesia, mungkin ada Amerika, ada India, ada Irlandia, apa? Nah, negara maju ditunjukkan oleh pernyataan pada nomor sekian. Itu kalau kita hotkan. Tapi bukan berarti tidak boleh membuat soal yang lost. Negara maju adalah oke, boleh saja. Ya. Tapi tentu saja ada prosentasi. Ya, prosentasenya tergantung dari Bapak Ibu, tergantung dari kemampuan atau lingkungan peserta didik Bapak Ibu sekalian. Lanjut Pak, mungkin sedikit lagi. Nah ini jadi seperti ini ya. Yang saya bilang jadi hotnya jadi seperti ini. Ya, kita lihat. Ya tapi tetap nih salah nih. Ini bukan saya yang buat ya, tetap masih dari soal yang dari kegiatan waktu itu yang merupakan tetap yang negara-negara maju ditunjukkan oleh pernyataan nomor atau data nomor berapa dan berapa. Lanjut. Ini soal hot balloon. Ya. Kita tidak lihat dari betul salah dari materinya. Satu dari pembuatan soal mungkin ya, kalau saya lihat di sini kurang tepat karena apa? Ini kan sebuah wacana ya. Kalau kita buat kisi-kisi, disajikan wacana tentang ini, peserta didik dapat, gitu kan, menunjukkan atau menemukan ya salah satu asas pemerintahan yang baik. Nah, ini seharusnya kata dari ilustrasi tersebut itu sebaiknya atau seharusnya ada di bawah. Jadi bisa membedakan antara wacana atau berita dengan soal yang kita buat. Tetap harus ada perbedaan antara itu, ya. Antara konteksnya, antara apa ilustrasinya dengan soal yang akan kita inginkan kepada yang harus dijawab oleh siswa. Jadi dari ilustrasi harus berada di bawah, ya. Ini hot apa belum Bapak Ibu? Sudah ada anak membahas, sudah juga melalui beberapa proses, ya. Ini informasi karena tadi memproses atau menerapkan informasi juga salah satu ciri dari pembelajaran hot yang disampaikan oleh Bapak Roy Surya tadi. Lanjut Pak. Mohon izin Nah. ini mungkin bisa Oke, siap. ada Ya, ini kata kerja operasional tidak perlu kita jelaskan, semua sudah tahu, bisa kita baca masing-masing dari C1 sampai C6 bahwa pembelajaran hot tidak harus berpatokan kepada KKO, tapi bisa juga dari konteks soalnya itu sendiri. Lanjut Pak. Ya, ini sudah C1 sampai 6 yang biasa kita lakukan, yang biasa kita gunakan dalam
pembelajaran kita. Lanjut. Nanti dibaca Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah ini yang karena kalau kita mau membuat soal sendiri, kita masak sendiri Bapak Ibu, ya. Entah itu soal hot atau belum sampai hot. Yang pertama kita harus menganalisis kok CK nih, ya. CP, ya. Kemudian juga tujuan pembelajarannya, buat kisi-kisi, kita memilih stimulusnya. Tadi stimulus itu berupa bisa gambar, bisa wacana, bisa berita, ya, atau kasus, ya. Kemudian sesuai dengan perkembangan konten dan juga kalau bisa kontekstual yang lagi viral, ya. Misalnya kemarin kita baru menang bola lawan Arab, nah itu kita cari gambarnya, kita cari berita, itu jadikan soal, gitu, ya. Kemudian nulis butir pertanyaannya atau sesuai kisi membuatkan pedoman skoran dan 7 jawaban. Konteks harus menarik, soalnya beragam, yang bisa menjawab mengapa, bagaimana, dan apa terjelaskan. Lanjut, Pak. Sepertinya selanjutnya tinggal contoh-contoh soal. Nah, ini contoh kisi-kisi soal Bapak Ibu. Jadi kalau membuat soal, biar lebih mudah, kita tuh bikin kisi-kisi dulu. Ya, itu pasti akan mudah. Ya, ini contoh soal, contoh dari kisi-kisi soal yang saya buat. Lanjut, Pak. Ini contoh soalnya, ya. Ini masih mungkin tingkatnya yang paling bawah, ya. Masih C1 atau yang masih lot. Lanjut. Jadi ada contoh-contoh soal Bapak Ibu. Nah, ini sudah berupa kita. Ini Bapak Ibu semua sudah P5 laksanakan, hubungkan, bisa aja. Ya. Soal kita, materi kita pendidikan Pancasila hubungkan dengan kegiatan P5 kita, gitu loh. Nah, ini saya hubungkan dengan kegiatan tema suara demokrasi. Ya, ini sudah berupa penggabungan beberapa konsep. Lanjut. Lanjut lagi, Pak. Saya ingin menjelaskan. Nah, ini tabel, oke, lanjut. Ini di atasnya ini ya, Bapak Ibu, di atasnya bisa menjadi ini ya, ketika kita membuat kisi-kisi ya. Lanjut, Pak. Contoh-contoh soal yang saya punya Bapak Ibu ya. Nah, ini pada waktu ini soal tengah semester, pada waktu itu kita baru selesai Olimpiade. Ya, ini lagi viral sekali. Waktu itu lagu Indonesia berkumandang dari Frederick Leonardo yang berhasil medali emas pertama untuk Indonesia di Paris. Nah, seperti ini Bu, ya Bapak Ibu, bahwa soal itu kita cari konten yang menarik berupa berita ya yang memang saat itu lagi viral gitu. Jadi anak-anak gitu ya, lihatnya sudah beda. Ya, lanjut. Oke, lanjut nih. Beberapa soal. Oke, ini juga ya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Ini contohnya soal. Nah, ini juga waktu itu juga nih. Sekarang juga masih viral dan naturalisasi ya. Nah, ini kita jadikan soal gitu. Gak usah takut jadikan soal, bisa pilihan ganda, bisa juga uraian ya. Ini waktu itu naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reisder ya. Waktu itu lagi viral juga gitu. Jadi Timnas Nasional Indonesia ya. Dihubungkan dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Karena dia membacanya dia sudah satu konsep, kemudian pasal berapa ya, 25 tentang apa, 26 tentang apa, itu konsep, 3 konsep. Lanjut, Pak. Ini variasi soal yang sekarang kita disarankan ke dalam membuat tidak hanya pilihan ganda, tapi ada uraian, ada benar salah, ada menjodohkan. Bahkan nih yang saya sedang untuk menarik minat anak-anak, saya membuat soal-soal berupa permainan, ada TTS, ada monopoli, ada ular tangga. Ya. TTS-nya lanjut, Pak. Di buku paket kita juga ada tuh soal TTS tuh, salah satu contoh itu. Ya, saya mengacu kepada tersebut. Lanjut. Ini TTS-nya. Lanjut, Pak. Atau acak kata nih Bapak Ibu nih. Ini saya sering juga sampaikan kepada anak ini ya. Ada bacaan ke kanan Pancasila, ke kiri Perpu ini tentang materi yang sekarang ya, Bapak kelas 8 ya. Bupati, Undang-Undang Dasar, Perda, Perpres ya, wali kota ya, kemudian apa nih MPR ya, dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu tinggal ditambahkan ya, nanti anak-anak disuruh mencari dari kata-kata yang bermakna dari materi kita. Lanjut, Pak. Ini yang sudah saya juga kerjakan, ini anak-anak sangat senang sekali. Pada waktu itu kebetulan kita materi di bab 2 tentang hak dan kewajiban warga negara, kemudian ada penilaian sekolah adiwiyata, langsung saya membuat inovasi pembelajarannya, hak dan kewajiban warga negara dalam adiwiyata. Ini mereka saya setiap kelompok membuat satu-satu, kemudian mereka di sini mempresentasikan bagaimana cara membuatnya,
ada yang menggunakan dadu, ada yang dadu kemudian mereka langsung bicara jawabannya, ada juga menggunakan kartu, pasangan kartu. Untuk selanjutnya ada apa pasangan kartunya? Contoh-contoh monopoli. Nah, ini pasangan kartu, ya. Ini ada di pasangan kartu nih Bapak Ibu nih. Jadi pasangkan sini, ya. Kalau ini mereka wajib menjawab dari kocokan dadu. Kalau sini pasangan kartu. Ya, jadi ini bisa jadi sumber bagi kita dalam pembelajaran, bisa diformatifkan, bisa juga sumatif. Yang jelas itu bisa menarik minat anak. Terus terang, kalau saya adalah termasuk guru yang jadul. Kalau suruh IT itu mungkin masih agak-agak angkat tangan deh. Tapi yang seperti ini saya lebih suka yang seperti ini, ya. Sesuai dengan kemampuan saya. Jadi nggak harus ini Bu, Bapak Ibu, guru yang keren nggak harus juga digital. Kalau menurut saya, yang seperti ini juga keren juga sih, gitu. Keren juga karena anak-anak juga bisa semangat belajarnya lebih baik lagi dari pembelajaran kita dengan ceramah ataupun tanya jawab. Lanjut Pak. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Itulah materi yang saya sampaikan hasil dari kegiatan pembinaan MGMP. Ada tambahan dari soal-soal yang saya buat dalam kegiatan saya mengajar sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Minum sirup biji kurma. Suara lantang menggema. Cendrawasih burung di Papua. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ani atas paparannya. Itulah teman-teman sebagai materi pertama dari sesi kedua terkait dengan penyusunan soal HOT. Teman-teman bersabar ya untuk raise hand menyampaikan pertanyaan. Silakan dicatat dulu, disimpan dulu pertanyaan yang akan disampaikan nanti setelah pemateri kedua menyampaikan paparannya. Kepada Pak Jahidin dari jauh di sana. Pak Jahidin nggak ngantuk Pak Jahidin? Ngantuk nih dengerin Bu Fedi udah ngantuk. selesai Ngopi, Pak, semuanya. ngopi. Silakan sambil Oke. ngopi. Sah itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mohon diper ini ya Pak, agak dipres supaya tidak sampai jam 5 lah. Makanya, oke. Oke, makasih silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin mohon maaf nih, tidak bermaksud menggurui. Ada senior saya, ada teman saya, atau ada junior saya yang di Zoom ini. Pertama, terus terang, saya bingung apa yang mau saya sampaikan lagi. Semuanya udah, sama Pak Suryo tadi udah, sama Bu Penny udah semuanya. Nah, saya bingung apa yang mau sampaikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, dari kebingungan saya coba berpikir, apalagi yang belum ya? Bu Penny tadi udah ngasih contoh-contoh yang soal yang bervariasi. Waktunya tinggal 30 menit lagi. Nah, saya mau tanya ke teman-teman nih. Coba kita masuk ke Padlet dulu. Kira-kira teman-teman mau apa sih yang untuk soal yang terakhir ini? Nah, ini kita lihat coba. Padlet ke mana ya? Coba, teman-teman ada nggak kesulitan dalam membuat soal-soal HOT? Ya. Nah, pertama saya awali ya untuk melihat dari apa sih yang teman-teman mau butuhkan. Ya. Yang kedua, saya juga untuk melihat persoalan, tentu Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan awal bagaimana kisi-kisi dibuat dari CP tadi, kemudian TP, kemudian ATP, sampai ke KTP, itu teman-teman pasti sudah. Nah, coba sekarang teman-teman, kita akan melihat nih, untuk soal ini, ya Padlet ini, mohon diisi sebentar, kemudian nanti akan kita share apa sih yang menjadi kendala, hambatan, tantangan dalam membuat merakit soal asesmen berbasis HOT di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita akan sharing-sharing Bapak Ibu, sehingga nanti dalam kesempatan ini kita akan coba melihat
apa kendala-kendala teman-teman supaya kita juga bisa mengetahui apakah tadi belum pernah mencoba, apakah selama ini ya sudah copy paste saja, soalnya dulu kasihkan, kisi-kisi belakangan. Toh yang kita pakai kan soalnya, kayak tukang jahit loh, yang kita pakai kan bajunya, polanya ntar aja belakangan. Nah, ini tentu saja hal ini akan menjadi sesuatu ya yang akan berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu. Nih, saya coba lihat dulu dengan PDF-nya. Saya share sebentar. Ini tinggal waktu yang cepat tadi sama Bu Penny sudah ada semuanya. Belum. Nah, teman-teman coba saling untuk berbagi. Sebenarnya kesulitannya di mana sih ketika kita tadi menulis soal ataupun merakit soal dari soal-soal hot yang akan kita berikan untuk murid-murid kita. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwasanya soal hot itu tentu Bapak Ibu sudah pernah mempraktekkan. Hanya saja dalam tanda kutip ya, soal hot itu dianggap apa sih sulit. Kemudian yang kedua juga Bapak Ibu akan melihat, nah ini bentar belum diisi ya, saya share nih di chatnya. Silakan Bapak Ibu, di chatbox-nya sudah saya berikan. Bang Diana share. Pak Jahidin, mohon izin belum Ya, Tadi dia minta sampai untuk form link siapa gitu ya? Padletnya. ya, Belum terkirim untuk link Padletnya. Mas Zain belum Di- ngirim apa tadi, mau ngirim oh, apa? nih, udah terkirim di padletnya, di chatbox-nya? Ya, Udah ada ya? baru masuk. Oke. Nah, yang kedua Bapak Ibu, sambil nunggu teman-teman yang lain, bahwasanya, ya sambil nunggu nih, saya share yang lain juga. Ini. Nah, ini Bapak Ibu, bahwasanya di soal hot, ingat, yang kita nilai adalah konsep pengetahuan, ya, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian di sikap, ya, ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan di keterampilan ada kinerja, proyek, dan portofolio. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nah penilaian pengetahuan ini yang akan masuk dalam konsep soal hotnya. 2 hari yang lalu terus terang, saya mengisi untuk seminar nasional tentang soal hot ini juga, ya, dengan teman-teman di komunitas e-guru, saya sampaikan juga materi ini. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, bahwasanya berpikir tingkat tinggi tadi bukan saja hanya sekedar mengingat ya, merecall atau menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Tadi Bu Penny sudah disampaikan bahwa soal hot itu adalah soal yang antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Kemudian aktual terjadi. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu, bahwasanya soal hot itu harus ciri pokoknya adalah memiliki stimulus. Nah, stimulusnya itu harus dibuat semenarik mungkin. Stimulusnya itu Bapak Ibu tadi sesuai dengan konsep bagaimana ANBK kita, ya, ANBK, analisis nasional berbasis komputer, itu sudah berbasis literasi dan numerasi, ya. Tadi oleh Bu Penny, bagaimana soal-soal PPKN akan diliterasikan, akan dinumerasikan. Nah, sebagai contoh tadi Bu Penny mungkin lupa, akan dinumerasikan misalnya Pancasila dengan sila pertama lambangnya misalnya bintang,
Sila kedua mungkin gambarnya rantai. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat pala banteng dan rantai dan kapas. Nah, itu bisa diliterasikan. Sila pertama bintang, bintang ditambah bintang, ya bintang tambah bintang, kemudian ditambah rantai dengan pohon beringin. Itu bisa literasikan. Dan kalau dinumerasikan sudah banyak sekali. Soal-soal yang kita buat adalah soal-soal yang sudah dinumerasikan. Itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam dimensi pengetahuan kita selalu memiliki dimensi pengetahuan ini. Faktual. Contoh misalnya, di faktual anak hanya menyebutkan C1. Contoh, sebutkan ibu kota yang baru yang ada. Misalnya anak hanya jawab mengingat, itu IKN. Di kontekstual, maka soalnya akan masuk kepada C2. Jelaskan mengapa ibu kota Indonesia, Jakarta, pindah ke IKN. Itu sudah konseptual. Dan prosedural adalah tentukan, ya, misalnya tentukan sejarah ibu kota yang ada di Indonesia. Nah, itu sudah prosedural. Dan yang metakognitif, ini metakognitif soalnya yang tidak ada di dalam bacaan, tapi dia berkaitan. Ya, misalnya, jika kesiswa nih, jika kamu menjadi seorang presiden, maka ibu kota kamu akan kamu pindahkan kemana, dan kota mana yang akan kamu tentukan terlebih dahulu, berikan alasannya. Itu sudah metakognitif, Bapak Ibu. Ya, nah ini dari mulai aktual tadi C1, konseptual C2, kemudian prosedural C3. Nah, metakognitif itu sudah sampai kepada level ke-4 atau ke-5. Berikutnya Bapak Ibu, kita lihat nih, tadi sudah disampaikan, ini yang sudah kita pelajari, bahwasanya ada teori belum yang orisinil, ada yang revisi, Bapak Ibu ya. Ini sampai kepada berpikir kritis. Berikutnya Bapak Ibu tadi kita sudah sampaikan di sini ada yang tidak hanya hot saja, boleh mod, boleh lot. Ya. Nah, ketika yang lot tadi masih yang bersifat mengingat, itu masuk ke level 1 Bapak Ibu. Yang ini. Ya, saya besarkan. Nah, ini yang lot mengingat memahami, ini sudah masuk ke level 1. Ada level 1, ada level 2, ada level 3, ada C1, ya, ada C2, ada C3, C4, C5 dan C6. Nah, kita yang akan kita bahas di sini dalam membuat soal tidak hanya harus hot terus. Mod juga perlu, lot juga perlu. Ya. Ada kemarin pertanyaan di antara teman-teman, Pak, kalau kita membuat soal 40, berapa soal hotnya, berapa soal modnya, berapa soal lotnya? Nah, ini kita jawab bahwa tidak ada batasan yang baku untuk membuat soal hot, mod, atau lot, atau hot semua, atau mod semua. Hanya saja Bapak Ibu, dalam membuat soal hot, Bapak Ibu juga harus memberikan pelajaran yang hot pula. Kalau pelajarannya tidak hot, ya tentu anak-anak terus terang akan merasa kesulitan. Ya, bahasa kita Bapak Ibu, kalau kita di dalam penilaian formatif, ya penilaian formatif sehari-harinya kita belajar, berikanlah anak-anak soal-soal yang hot, pertanyaan yang hot, dan ketika sumatif di akhir daripada pembelajaran itu anak-anak yang tadi formatifnya udah bagus dirinya, udah nggak perlu lagi yang sumatif, karena kita bisa mengambil dari nilai proses tadi ketika formatif tadi, ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Ya, kita kan sedang kebalikannya Bapak Ibu. Ketika kita belajar, kita sendiri soal belajarnya hanya biasa-biasa saja, begitu di ujung nanti sumatif, kita berikan soal-soal yang susah. Nah, ini akan sangat menyulitkan anak murid kita. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah disampaikan. Pertanyaan aja, kenapa kita harus membuat soal-soal yang hot? Salah satunya Bapak Ibu, di dalam tadi asesmen nasional, kita harus mengacu kepada literasi dan numerasi. Soalnya tadi diliterasikan, soalnya tadi dinumerasikan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman PPKN ini, ya dalam seminar kemarin saya,
Pak, bagaimana kalau PPKN itu dinumerasikan? Ya, Bapak Ibu bisa membuat bagaimana inovasi pengayaan di dalam soal itu. Tadi dengan Pancasila, misalnya bintang sila 1 gambarnya, lambangnya, kemudian rantai sila 2, kemudian pohon beringin, kemudian padi dan kapas. Nah, itu dengan lambang-lambang sila itu bisa dinumerasikan. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam menghitung misalnya kekayaan, ya kan, konteksnya adalah tadi itu, konteks daripada soal hot itu adalah harus memiliki kontekstual yang ada terjadi pada saat ini antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Itu Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi, jangan kita memberikan soal yang hot tanpa kita belajarnya dalam kegiatan belajar mengajar itu tidak hot. Lagi itu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu fisiknya udah. Nah, ini tadi C1 sudah disampaikan, ini yang udah lama sekali. Nah, ini Bapak Ibu, karakteristik soal hot. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi berbasis permasalahan kontekstual. Ya. Jadi anak-anak tadi, hotnya itu tadi Bapak Ibu tidak hanya dilihat dari batas tadi kata Bu Penny adalah KKO, kata kerja operasional. Tapi bagaimana konsep berpikir daripada stimulus yang diberikan, maka soal itu dinyatakan soal hot atau tidak. Itu Bapak Ibu. Ya, berbasis permasalahan kontekstual, ingat Bapak Ibu. Masalah yang sekarang sedang booming. Tadi Bu Penny memberikan contoh bagaimana Lodrick, ya kan, panjat lari dia bisa juara di Prancis. Nah, itu soal yang hot dan bervariasi Bapak Ibu. Kemudian soal yang hot tadi memiliki ciri transfer satu konsep ke konsep lainnya. Memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan. Nah, tadi transfer satu konsep lainnya tadi. Misalnya tadi, ketika kamu menjadi seorang presiden, kamu akan memindahkan ibu kota ya yang ada di Indonesia, kira-kira kota yang mana yang lebih kamu pilih lebih dahulu dan berikan alasannya. Itu sudah konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Ya, memproses dan menerapkan informasi. Informasi itu ada di stimulus Bapak Ibu. Stimulus itu tadi harus dibuat semenarik mungkin, ya kan? Dengan gambar kayak tadi, dengan tadi di Bu Penny tadi ada gambar uang, ada misalnya pisang 2.000, mangga 2.000, itu gambar-gambar itu sehingga apa? Anak akan lebih tertarik untuk menjawab soal-soal itu. Mencari kaitan berbagai informasi yang berbeda-beda. Ya tentu saja tadi informasi yang berbeda-beda tadi, anak diajak konsep berpikirnya, kemudian dia akan menjelaskan terhadap masalah itu dengan apa masalah yang ada, ya menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, inilah karakteristik Bapak Ibu mengkompetensi soal yang akan dibuat, CP-nya bagaimana, ATP-nya gimana, kemudian Bapak Ibu ada satu hal yang tadi kita lupakan, bahwasanya Bapak Ibu soal hot ini harus berpihak pada murid. Berpihak pada murid artinya karakteristik murid tadi. Dia suka dengan HP, berikan dengan HP. Dia suka dengan Canva, berikan dengan Canva tugasnya. Dia suka dengan membuat infografis untuk membuat infografis. Dia suka dengan PPT, dia buat dengan PPT. Artinya tadi kita melihat Bapak Ibu. Tentu saja Bapak Ibu, di dalam kelas kita kan ada anak-anak yang ABK. Tidak semuanya misalnya kita memiliki 4 tujuan pembelajaran, ya kan? Tidak semuanya anak-anak tadi berdiferensiasi tadi itu bisa diferensiasi produk, proses ataupun konten tadi. Itu kita lihat bagaimana soal hot ini bisa karakteristik daripada murid-murid kita itu terlayani. Ya, termasuk Bapak Ibu lihat dalam tadi kita melihat konteks bagaimana anak-anak itu belajar tidak merasa tertekan, tidak merasa dipaksa, dia merasakan sendiri ya sesuatu pembelajaran yang kita berikan. Itu Bapak Ibu soal hot itu. Nah, oke Bapak Ibu, mengakhiri ini kita lihat tadi Padletnya sampai mana nih? Oke. Ini Bapak Ibu, pertama kendala yang dialami salah satunya butuh waktu yang lebih lama dalam membuat soal hot karena harus
mengaitkan dengan materi pelajaran dengan kejadian, ya, real atau bahkan viral, sehingga menjadi stimulus berpikir siswa dalam soal tersebut. Betul Bapak Ibu. Membuat soal hot kita butuh waktu yang lama. Kadang-kadang kemarin ada pertanyaan, Pak, bikin soalnya aja sudah 2 jam, 4 jam. Anak-anak menjawabnya, Pak, setengah jam selesai. Nah, itu sebagai suatu tantangan kepada guru PPKN. Bagaimana membuat soal itu agar menarik anak-anak itu menjadi apa ya? Literasi numerasinya tersampaikan. Kemudian yang kedua, sulit membuat soal hot karena asumsi bahwa tidak semua siswa dapat menjawab soal dan kemampuan literasi siswa juga masih rendah. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Situasi di sekolah kita, literasi numerasinya melalui pembiasan sudah jalan. Bapak Ibu masuk mengajar, ketika 5 menit atau 10 menit pertama anak-anak suruh membaca buku. Itu lingkungan itu juga harus mempengaruhi Bapak Ibu. Jangan tiba-tiba soal hotnya langsung anak tadi tentu saja tidak terbiasa baca, dia tidak akan mau untuk membaca soal literasi dan numerasi itu. Itu Bapak Ibu. Lingkungan harus mendukung Bapak Ibu. Ketentuan hot apa saja Pak? Sebelumnya di sekolah SMA, sebelum SMP saya diminta membuat soal yang tidak pakai kecuali dari kata-kata yang bukan sementara banyak soal-soal kita yang membutuhkan C1, C3 Pak. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tadi soal yang hot tidak saja mengingat ataupun memahami, tapi juga bagaimana dari stimulus yang ada Bapak Ibu, soal-soal itu menjadi menarik anak-anak untuk tertarik tadi terhadap literasi dan numerasi dan mampu memecahkan masalah itu dengan jawaban yang benar Bapak Ibu. Itu tantangan bagi kita. Ya. Kenapa? Oke, satu lagi. Ada lagi Pak, saya pernah membuat soal hot ternyata pakai kata tanya, apakah bagaimanakah? Terus gantilah dengan proses seperti apa, boleh tidak? Nah, ini kurang jelas nih. Berikutnya yang terakhir ini, ya Bapak Ibu, kita lihat kesulitan pada siswa masih kurang bisa menjawab soal-soal hot dikarenakan literasi siswa yang kurang sehingga guru masih sulit dalam menentukan level hot yang bisa dipahami siswa. Ya. Ini masalah pembiasaan dan habituasi ya Bu ya. Kalau kita tadi belajarnya sudah hot, maka kita boleh memberikan soal ketika tadi untuk sumatifnya juga hot. Jangan kita memberikan soal hot ketika kita tidak memberikan di dalam kegiatan belajar mengajar formatif sehari-hari tidak hot Bapak Ibu. Nah, itu akan salah ya. Kita sebagai orang guru yang berdosa, bagaimana kita memberikan soal yang susah, sementara kita ketika formatif sehari-harinya kegiatan belajar mengajar, kita tidak memberikan soal-soal atau penilaian formatif yang hot-hot juga. Nah, bagaimana dengan pembelajaran yang hot? Nah, Bapak Ibu tadi tuh, bisa dengan PBL, Project Based Learning, bisa dengan Inquiry Learning, bisa PJBL, bisa dengan debating, model-model pelajaran, bisa dengan jigsaw, bisa dengan role playing, bisa anak-anak suruh membuat infografis. Itu salah satu bagaimana upaya kita untuk membuat pembelajaran itu menarik, menjadi hot, dan kita akan memberikan di soal terakhir tadi, sumatifnya adalah soal-soal yang hot. Sementara itu, Bu Pak Jahidin Nur mungkin Selasri, waktunya oke, sudah kembali ke moderator, waktunya udah mau habis. baik, terima kasih. Oke. Weni Wangi Mbak Gula Aren. Karpet Aladin terbang ke awan. Cakep. Ada ya? Bu Penny paparannya keren. Pak Jahidin juga demikian. Oke, teman-teman tepuk tangan untuk para narasumber kita di sesi 2. Masih ada waktu lebih kurang ya 3-4 menit teman-teman sekalian. Barangkali masih ada yang penasaran untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Walaupun tadi Pak Jahidin sudah sempat memberikan semacam kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan pada teman-teman ketika ingin membuat soal yang bernuansa hot. Baik, satu pertanyaan mungkin yang bisa mewakili teman-teman peserta semua. Monggo, saya persilakan. Adakah? Coba, ada yang raise hand atau tidak nih?
Satu. Layar berikutnya nggak nampak, saya nggak lihat. Berikutnya juga belum ada. Sampai di layar-layar berikutnya belum kelihatan. Baik, Ibu dan Bapak, bagaimana? Sudah cukup paparan dari dua narasumber? Oke. Sepertinya oh ya udah berkurang banyak nih Bapak Ibu. Dari 130-an sudah 80 kurang 1 nih peserta yang ada di layar. Oke, teman sekalian, izinkan mungkin sedikit saya mereview saja apa yang disampaikan kedua narasumber tadi terkait dengan HOT. Intinya kesimpulannya adalah HOT itu bukan soal yang sulit, tapi soal yang mengajak anak-anak mungkin dilatih dan dibiasakan untuk menerapkan logika dan pemahaman tentang satu konsep dikaitkan dengan konsep yang berikutnya atau yang lainnya untuk menangani salah satu konteks tertentu. Syukur-syukur bisa didukung dengan data dan fakta-fakta yang disampaikan dalam stimulus sebelum membuat pertanyaan soalnya. Dan yang kedua, setiap anak memang unik, artinya berbeda. Maka mari kita bersama-sama mungkin berusaha memberikan perlakuan pelayanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Dan dalam menu soal terakhir, barangkali ini mohon diperhatikan juga tata kalimat, tata bahasa, tidak sekedar langsung pada soal yang dimaksud, tapi penulisannya harus menggunakan ejaan bahasa yang baik dan baku. Mungkin itu sebagai sedikit dari salah satu moderator, dan waktu sudah 54. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ibu Penny dan Pak Zahidin atas paparan yang disampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia bersamai kami sampai di jam 4 ini. Semoga bermanfaat. Saya Siti Nursari mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala hal yang mungkin dianggap kurang berkenan dan salah. Semoga kita berjumpa di kesempatan. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian bertemu di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Siti Nursari. Terima kasih Bu Nursari. Keren Ibu. Terima kasih Bu Nursari. Terima kasih Mbak Tiara. Waalaikumsalam. Sudah bisa ketemu Ibu lagi. Makasih. Makasih Bu Penny. Terima kasih Bu Penny. Terima kasih Bu Penny. Yang sudah memberi narasumber dengan materi kedua. Terima kasih atas materi kepada Ibu Penny, dari SMP Negeri 272 Jakarta, dan tentunya Bapak Muhammad Jahidin dari SMP Negeri 206 Jakarta. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu Penny, Sama-sama Pak Bu Tiara. Jahidin, Sama-sama. Izin live ya Bu ya. Izin Baik, live Bapak ya. Ibu, Alhamdulillah ketemu lagi sama Bu izin live ya. Nursari. Terima Makasih kasih ya Bu Bu. Nursari. Makasih ya. Ditunggu berikutnya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat belajar. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nursari yang sudah memoderatori Ibu Penny Triastuti dari SMP Negeri 272 Jakarta dan juga Bapak Muhammad Jahidin dari SMP 206 Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sehat selalu dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar, terkhusus Bapak Ibu yang berasal dari luar Jabodetabek. Apresiasi dari kami panitia kepada Bapak Andi SMP Negeri 3 Nglegok Yogyakarta, Ibu Asih Rusmilaini dari SMP 2 Sleman, Ibu Sri Hartati dari SMP 31 Depok Yogyakarta, Ibu Mu'rifah Rusli dari SMP 1 Jogoroto, Bapak Suryani dari Pandeglang, dan Bapak Ibu ada Bapak Harfian Ahdi Aula dari Lombok. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu hebat yang luar biasa mengikuti webinar pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu izin live ya. Assalamualaikum. Bapak Ibu moderator dan tentunya Bapak Ibu panitia webinar pendidikan Pancasila SMP
Provinsi DKI Jakarta. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan tentunya kita terapkan dalam kegiatan belajar tempat kita bertugas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bu CR, Amin. Saya Mantap. Tiara selaku M. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga